Oke, halo, selamat malam teman-teman semua ya. Balik lagi di Dengabis, yaitu The Consulting Ngobrol Bisnis. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membawakan tema tentang fashion nih teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber. Nah, narasumber malam hari ini tentunya sangat spesial ya. Beliau bergerak di bidang fashion teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang bergerak di bidang fashion wajib nih ikuti ya. Kira-kira seperti apa sih dunia fashion gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya undang beliau ya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman yang belum tahu nih siapa saya ya, perkenalkan saya Rio Kristiantoro dari theconsulting.id ya. The Consulting sendiri perusahaan yang bergerak di bidang keuangan ya, sistemasi, pajak, implementasi, dan SOP ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sesuai tema pada malam hari ini yaitu di dunia fashion ya, bagaimana supaya bisa brand fashion kita bisa melekat gitu ya di market kita. Nah, seperti apa strateginya bersama Pak Wildan Salim, teman-teman ya. Pak Wildan sendiri merupakan owner dari Fatkera, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu brand busana yang dikelola oleh beliau yaitu Fatkera gitu ya. Nah, teman-teman wajib untuk ikuti, oke? Saya akan coba undang beliau untuk join bareng kita ya. Oke, kita tunggu. Nah, nanti teman-teman kalau ingin tanya, kalau ingin diskusi boleh ya, ketik di kolom komentar ya teman-teman. Halo, selamat malam Pak Wildan. Selamat malam Pak Rio. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya malam hari ini. Sudah menyediakan waktu untuk ngobrol bareng di podcast Pak. Ya, sama-sama Pak Rio. Saya juga Oke, senang bisa oke, memperoleh ke consulting. oke, siap. Terima kasih banyak. Pak Wildan, gimana kabarnya sore hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas Rio. Ya, alhamdulillah saya tadi juga di luar ya. Dan malam ini harus eh, meluangkan waktu untuk berbagi bersama dengan consulting. Oke, siap teman-teman. Juga nanti teman-teman kalau pengen tanya-tanya boleh ya di kolom komentar. Kita akan coba jawab Ya, satu persatu. Nanti begitu ya Pak Wildan ya. ya, Oke, Insya Allah. oke, siap. Terima kasih banyak Pak Wildan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin perkenalan dulu kali. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, nah Pak Wildan siapa dan bergerak di bidang apa. Silakan Pak. Ya. Ini suara saya jelas ya, Salam Pak Rio ya. Suara. Ya, jelas Pak. Oke. Ya, halo teman-teman The Consulting, perkenalkan ya, nama saya Wildan Salim, biasa dipanggil Wildan. Saya founder dari Fathera. Fathera ini berdiri di tahun 2015. Ya, kami brand dari Yogyakarta. Ya. Biasanya Jogja itu terkenal sama batik, gitu, mungkin Malioboro, gitu. Jarang sih Iya, biasanya ada brand fashion ini dari Jogja. Rata-rata biasanya dari Bandung, Jakarta dan sekitarnya. Gitu. Nah, kita iya. dari Jogja. Gitu. Ya, kalau Oke. dari background pendidikan dulu saya ini di teknik mesin, Pak Rio. Sebenarnya Oh, jauh sekali nih. sarjana Teknik mesin fashion ya. teknik mesin lanjutnya ke sarjana teknik mesin jahit katanya gitu. Jadi STMJ gitu, sarjana teknik mesin jahit. Oke, oke. Ya dari Thank you, teknik Pak. beralih ke ya tidak beralih sebenarnya karena saya sebenarnya melihat dunia kuliah itu sih lebih kepada membangun karakter sih ya gitu. Membangun karakter diri gitu, pengembangan diri artinya sebenarnya kuliah kan luas ya, tidak selalu berkutat di bidang kita eh, masing-masing gitu, tapi secara tidak langsung sebenarnya hasil dari kuliah itu juga eh, banyak dipakai sih gitu dalam mengawali, kemudian dalam bagaimana cara kita bersikap, kemudian kita mengembangkan diri kita, mengembangkan kapasitas kita untuk membesarkan bisnis kita. Itu sih. Mungkin itu perkenalan singkat Oke, saya. Salah, ya. oke, siap ya. Semoga teman-teman bisa apa namanya mengetahui juga. Nah, Pak, awal mula tertarik di dunia fashion itu awalnya gimana Pak? Boleh cerita sedikit? Ya, 2015 lalu itu saya mengawali Fatra di usia 29 tahun dan 29 tahun sebelumnya tidak pernah terbayang dan tidak pernah masuk dalam list apa ya, mimpi gitu ya untuk terjun di dunia fashion gitu ya.
Karena memang dunia fashion itu dulu mungkin asumsi sebagian besar kita itu apa ya, fashion itu identik dengan fashion show gitu ya. Ya, Seolah-olah seperti itu. gitu ya. Padahal ternyata industri fashion itu sendiri ternyata sangat luas ketika kita coba bedah dari hulu sampai hilirnya. Nah, waktu itu 2015 yang memantik saya akhirnya masuk ke dunia fashion ya, spesifik ke fashion muslim. 2015 itu memang secara timing itu pertama lagi tinggi-tingginya gelombang yang namanya gelombang hijrah gitu, atau dulu sering disebut hijabers gitu ya. Ya, Movementnya lebih banyak di cewek sebenarnya, di brand-brand muslimah itu waktu tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun boomingnya muncul banyak brand-brand dari UKM itu brand muslimah. Atau ada yang bilang juga sebenarnya 2015-2016 adalah tahunnya fashion gitu ya. ah, Ya kita kenal sosok Dian Pelangi, kita banyaklah fashion designer dari Indonesia yang sudah mulai masuk ke kancah internasional juga gitu. Nah, yang memantik sebenarnya kebiasaan saya di waktu kuliah itu mungkin mulai semester 6 saya suka cari buku apa sih istilahnya, majalah, sorry, majalah second atau majalah loak, itu merek apa nama majalahnya SWA, SWA. Mungkin sebagian dari kita familiar gitu. Nah, majalah SWA ini sudah saya kenal dari 2000, berarti 2008 kali ya gitu, sekitar itu. Dan tahun 2015 ya, 5 tahun setelah pencarian apa ya, pencarian tentang dunia entrepreneur gitu setelah pasca lulus kuliah, saya kembali lagi tertarik untuk mengulik majalah SWA tersebut gitu ya. Saya waktu itu awal 2015 membeli edisi majalah SWA Agustus 2014, dan di situ oke. di satu majalah itu mengupas tentang potensi meledaknya middle class muslim di Indonesia dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan ya. Makanya tahun 2000 tadi 2015-2016 juga salah satunya dianggap sebagai tahunnya fashion juga. Secara umum itu yang lebih banyak muncul fashion muslim gitu. Nah, singkat cerita dari apa ya, informasi yang saya ambil di majalah tersebut, ternyata market muslim itu akan jadi sasaran apa ya, market yang baru gitu di seluruh industri. Dan kebetulan yang saya pilih saya rasa cocok dengan apa ya, mungkin keseharian saya waktu itu, saya melihat kok belum ada yang main di fashion muslim pria yang modern. Karena sebenarnya fashion muslim itu di 1 atau 2 dekade kebelakang itu kecenderungannya hanya hype di Ramadan. Waktu itu saya berpikir bahwa fashion bagaimana bisa menciptakan produk fashion yang bisa dipakai sehari-hari. Itu sih yang memantik gitu. Oh, oke, oke. Jadi dilihat dari informasi-informasi yang diterima, kemudian konversi tahun ke depan, akhirnya memberanikan diri Pak terjun di dunia fashion itu. Padahal kan kita tahu brand-brand yang lain itu kan juga bisa dibilang cukup besar, itu nggak takut bersaing sama mereka. Ya, dulu mungkin di 10 tahun yang lalu kita kenal brand muslim itu seperti yang depannya R gitu ya. Itu benar-benar Ya. familiar gitu ya. Sangat familiar di mana-mana gitu. Kemudian sebenarnya ada juga brand dari artis hijrah yang di tahun 2015 itu muncul, tapi dia itu lebih ke apa ya, produknya untuk couple, jadi untuk cowok dan untuk cewek. Dan waktu itu saya melihat satu sisi brand-brand yang sudah eksis besar itu ada sisi ini, produknya itu masih terkesan sangat religius dan tidak fleksibel dipakai untuk sehari-hari gitu. Misal untuk ke kampus, gitu, untuk ngantor gitu. Saya melihat celah di situ sih. Sementara brand artis hijrah tadi ya, yang digawangi oleh inisialnya TW gitu lah. Dia itu apa ya? Mungkin bisa dibilang ikon artis hijrah di tahun itu gitu lah. Itu menghadirkan sebuah produk fashion muslim yang cenderung baru dan lebih cocok dipakai untuk daily gitu.
Nah, di Oke. proses di tengah-tengah ini saya melihat bahwa sepertinya ketika ini waktu itu saya mikirnya gini sederhana, sepertinya kalau saya masuk ke market ini belum ada yang garap gitu. Itu sih Hmm. pemantik pertama. Walaupun dalam perjalanannya gitu ya, setelah diproses 3 tahun 2015 2018 sebenarnya masuk ke market yang baru itu ternyata juga apa ya, effort banget gitu karena kita satu sisi harus mengedukasi ini sih ternyata tantangannya satu sisi kita waktu itu untuk di market yang masih kecil kita mudah diterima gitu tapi untuk membesarkannya memang sisi negatifnya itu ketika masuk ke market baru kita perlu edukasi yang kencang gitu seperti Ah, itu. oke. Jadi ya satu sisi kita ngelihat itu justru potensi karena belum ada yang garap, tapi satu sisi kita juga harus sadar ketika masuk ke market melawan market yang sudah besar tadi, walaupun kita di segmentasi atau di positioning yang baru, kita harus melakukan edukasi. Ya itu plus minus sih yang konsekuensi yang harus kita lakukan sih. Mungkin gitu Nah, Pak Rio. oke. Nah, Pak, saya penasaran juga terkait dengan strategi. Kan kalau di sektor apa ya, yang belum ada yang garap tadi, tadi kan otomatis yang bisa dibilang itu pemainnya gitu. Tapi pun resikonya kan juga. Nah, kalau kita sudah terlanjur bertarung ternyata gagal kan wah bisa game over gitu loh. Nah, Betul. apa hal yang strategi atau hal yang memberanikan oh, kayaknya oke nih saya kerjain. Padahal marketnya itu ya kita tahu pasarannya tuh nggak terlalu yang gimana-gimana mungkin ya pada saat itu Ya, karena memang belum ada yang berani ngerjain. betul. Satu sisi gini, mungkin ada yang bilang memulai bisnis itu mulai dulu aja gitu, asal tabrak dulu aja gitu. Sebenarnya itu Nah, benar. satu sisi saya lakukan, tapi hanya di tahap-tahap awal. Dan saya lebih kepada aliran yang bahwa semua itu pasti ada apa ya teorinya gitu lah. Dalam artian sebenarnya semua bisa dicari sisi ilmiahnya gitu ya. Nah maka sisi ilmiah yang saya ambil sebenarnya tadi sih ya bahwa dari majalah yang tadi saya ceritakan sebagai dasar saya mengambil keputusan masuk ke market muslim, di situ dikupas cukup tajam ya, diberikan gambaran bahwa market muslim waktu itu tuh dibagi menjadi 4 kuadran gitu atau 4 segmen lah gitu ya gitu. Ketika kuadran berarti ketika itu satu kotak itu dibagi 4 gitu ya. Dan apa simpelnya sih mungkin saya bahasakan pakai bahasa yang lebih mudah aja ya. Ada kuadran yang itu universalis gitu ya atau moderat lah modern. Ada kuadran itu di kuadran 4 itu berarti market muslim yang konvensional gitu lah gitu. Atau tampilannya harus muslim banget, harus religius banget. Terus ada kuadran 2 ya yang di sampingnya yang universalis itu market namanya rasionalis. Rasionalis itu kecenderungannya melihat fashion itu dari sisi lifestyle banget gitu atau emosional value banget yang dilihat gitu. Terus kemudian di kuadran yang ketiga itu market yang apatis ya muslim apatis artinya mereka nggak ngelihat mereka melihat produk dari sisi yang penting murah gitu. Sementara sisi value muslimnya juga ya pas-pasan aja gitu. Nah, waktu itu dikupas bahwa sebenarnya market yang akan bertumbuh 5 sampai 10 tahun ke depan itu ada di market yang kuadran 1 yaitu universalis atau market modern gitu. Nah, saya memberanikan akhirnya saya memang memutuskan saya ingin menggarap market itu yang potensinya ke depan lebih besar, bertumbuh gitu. Itu sih yang membuat saya yakin bahwa menggarap market ini walaupun mungkin butuh waktu itu, tapi ini akan lebih sesuai dengan perjalanan 5-10 tahun ke depan gitu. Dan alhamdulillah sih saya melihat perjalanan seperti di tahun 2018, di tahun 2020 bahkan ketika Covid dengan pertumbuhan market kita yang terus naik gitu ya. Jadi bisa dibilang dari 2018 tadi sampai dengan 2024 kemarin, alhamdulillah sih progres revenue kita juga naik terus Pak Rio. Jadi di setiap perjalanan tahun-tahun tersebut sebenarnya jadi proses validasi bahwa memang market kita sih
insya Allah market yang kita garap ini cocok sih gitu, sesuai dengan memang tren pertumbuhan di market muslim. Itu sih Oh, yang bikin yakin bahwa masuk di market ini tuh tepat gitu. oh, oke, oke, oke. Dan yang meyakinkan bahwa atau mungkin ya mungkin Pak Wildan pernah riset nggak cuma 10 tahun itu pasti enggak, karena kan kalau yang diceritakan kan tadi sebenarnya dari majalah gitu kan ya. Nah, yang meyakinkan pasti nih 10 tahun ke depan ini pasti bertumbuh atau mungkin pasti meledak. Nah, gitu. Nah, akhirnya yakin oh ya udah mau pakai deh. Karena tahu potensinya itu 5-10 tahun lagi bakalan naik. Nah, Iya. riset apa atau mungkin apa ya bisa dibilang bekal apa yang membuat itu semakin yakin untuk mengerjakan Pak? Mungkin kalau kita lihat dari sisi UKM, riset itu mungkin bahasa yang agak cukup mahal gitu ya. Gitu. Iya, Jadi, betul, betul. jadi mungkin sebenarnya kita sempat melakukan beberapa kali survei gitu ya sebagai bahan riset apa ya riset kecil-kecilan lah di kita ya. Apakah apa brand atau produk kita itu diterima oleh benar-benar diterima oleh apa customer kita gitu ya. Itu pernah kita lakukan di sekitar tahun 2018 pernah, di 2020 juga pernah gitu ya. Secara riset internal ya memang selain dari sisi revenue kita ngelihat juga respon dari customer kita juga memang positif sih gitu bahwa apa ya produk fitur di produk yang kita berikan ini match dengan apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Ini sih yang membuat kita yakin bahwa ketika kita lebih apa ya tajam mengenalkan atau mempromosikan brand kita ini ke market yang spesifik sesuai dengan existing customer yang sudah digarap, artinya peluang itu jauh lebih besar sih gitu ya untuk kita bisa bertumbuh ke depannya. Di sisi lain, gitu, sebenarnya saya masih mengambil dari majalah yang tadi saya jadikan acuan ya di awal mendirikan Valtera. Dari majalah itu sebenarnya ada satu buku yang direkomendasikan ya, namanya juga sama, Marketing to the Middle Class Muslim. Ini karangan dari Pak Yuswo Hadi, gitu ya. Dari beliau tuh dulunya di Maklesnya Pak Hermawan Kertajaya, ya Bapak Marketingnya Indonesia gitu. Walaupun selanjutnya beliau akhirnya juga punya apa ya agensi sendiri gitu, agensi marketing sendiri. Nah di buku itu sebenarnya mengupas tentang sektor apa saja sih di bisnis muslim ya yang akan bertumbuh gitu ya. Ya, apakah hanya fashion aja? Ternyata sebenarnya enggak. Pergerakan pergerakan apa ya? Muslim lifestyle gitu itu sebenarnya ada di segala bidang gitu ya. Termasuk di bidang misal finance ya. Bagaimana bank syariah itu waktu itu bagaimana bank syariah itu akan mulai muncul dan akan semakin bagus performanya gitu. Itu beriringan kan sebenarnya ketika dulu muncul Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dalam perjalanannya mereka akhirnya bergabung menjadi satu holding di BSI gitu. Ini kan sebenarnya juga tanda-tanda bahwa memang di sektor yang lain selain fashion itu juga sama pergerakannya, pertumbuhannya kelihatan gitu ya. Belum lagi misal di sektor pendidikan, misal di situ juga dikupas bahwasanya orang Muslim, market Indonesia akan semakin tertarik dengan pendidikan yang berbasis agama, tapi modern gitu ya. Dan yang munculnya sekolah-sekolah Islam terpadu semakin banyak gitu ya. Bahkan mungkin sebagian market di situ juga lebih memilih sekolah swasta Islam terpadu dibandingkan sekolah negeri misal. Itu kan menjadi movement yang kita juga pantau juga. Belum lagi misal di dunia traveling, munculnya hotel syariah, munculnya kemudian bagaimana halal food itu menjadi concern di market muslim. Nah, movement-movement inilah yang membuat kita juga melihat bahwa oh ternyata pergerakan ke lifestyle halal lifestyle itu memang sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh riset yang dulu sudah dilakukan oleh mereka oleh agensi tadi lah, agensi dari yang disebutkan di majalah tadi, riset yang menurut saya itu jauh lebih proven daripada
mungkin riset yang kita misal lakukan tapi ala kadarnya gitu. Walaupun riset internal yang katakanlah mungkin masih sederhana juga tetap perlu dilakukan. Dan bahkan dalam hal keseharian yang kita lihat di lapangan juga ternyata kita kan juga melihat bahwa sekelas kayak brand besar Unilever itu masuk ke market muslim melalui misal sabun cuci piring. Dulu 10 tahun yang lalu kita nggak kebayang bahwa sabun cuci piring dikasih unsur misal habatus sauda untuk bisa masuk ke market muslim gitu. Dulu kita mengenal habatus sauda sebagai herbal untuk obat-obatan. Sekarang itu dimasukkan ke unsur sabun cuci piring. Sebenarnya kan kayak dulu kita berpikir itu kayak jauh banget gitu ya. Tapi ternyata movement ke halal lifestyle ini memang sampai dipikirkan juga oleh para brand-brand besar. Seperti misal brand pasta gigi formula dari Lion mengeluarkan kalau nggak salah ada mereknya Baraka gitu ya. Kemudian dari banyak, artinya pilihan di pasta gigi saja yang produk keseharian aja, produk daily itu sampai bergerak ke arah sana dan sepertinya ini akan terus lebih tinggi deh gelombangnya. Atau yang mungkin yang paling besar kita lihat movementnya dalam 1 tahun terakhir dari Wardah, dari Paragon Group mengeluarkan KAF, produk kosmetik untuk cowok ini kan pergerakannya kencang banget nih. Dia masuk ke market yang tadi universalis gitu ya. Bahkan mungkin juga model figur public figure yang dipakai juga public figure yang umum gitu ya untuk menjangkau market yang lebih luas, tapi dia tetap memberikan sentuhan nilai-nilai yang dalam tanda kutip Islami gitu. Ya dengan pergerakan ini semakin meyakinkan bahwa movement ke halal waste atau halal lifestyle tadi sih memang ke depan trennya akan bagus. Mungkin gitu sih, Pak Rio. Gitu. Oke. Berarti memang juga didukung oleh brand lain juga ya terkait dengan iya. Oke. Nah, saya penasaran juga ketika menentukan target market gitu, Pak. Apalagi kalau di brand muslim kan biasanya targetnya kan lebih spesifik dibanding mungkin barang-barang lain. Nah, itu yang dilakukan dari Pak Wildan sendiri seperti apa? Ternyata saya di muslim cowok nih misalnya yang sepertinya saya scrolling ya, saya lihat di profilnya Pak Wildan. Nah, kayaknya ini lebih cocok untuk kita dan kita tentukan ini tuh market kita gitu. Nah, mungkin perjalanannya boleh di sampai menentukan titik di mana ini nih target market kita. Iya. Kalau dari sisi kenapa kita yakin ngambil di market cowok, sebenarnya waktu itu sih 2015, 2016, 2017 gitu. Waktu itu memang satu sisi masih sangat minim brand cowok di segmen muslim. Artinya yang mereka memang ngebangun brand ya gitu. Mungkin selama beberapa dekade brand baju cowok muslim banyak karena kan kebutuhannya juga tinggi ketika di Ramadan. Namun mereka masih mainnya di tataran yang kayak sekedar berdagang aja. Mungkin kita bisa ketemu baju muslim ada di Tanah Abang misalnya gitu. Ya. Dari Tanah Abang menyebar ke seluruh wilayah gitu. Tapi secara brandnya itu nggak dibangun. Kecuali tadi mungkin yang ngebangun brand R tadi ya. Walaupun brand R tadi juga masih segmennya ngambil segmen muslim, ngambil segmen cowok dan ngambil segmen muslimah gitu. Nah, saya ngelihat satu sisi tadi peluangnya di yang garap di muslim cowok ini masih sedikit. Gitu ya. Kedua, waktu itu ada sebuah platform marketplace muslim. Tangan saya jadi keluar balon-balon. Waktu itu di tahun-tahun tersebut ada marketplace muslim namanya Hijab. Pernah dengar nggak ya? Gitu. Bisa jadi mungkin yang nggak di segmen itu sih mungkin nggak terlalu tahu ya. Hijab ini adalah marketplace muslim yang lebih banyak produknya muslimah sebenarnya. Dan ini foundernya itu istrinya Ahmad Zaki Bukalapak. Ya. Dulu rame banget Hijab gitu ya. Sampai mereka sebenarnya sampai sekarang juga masih ada Hijab gitu ya. Cuma mungkin nggak sekenceng kayak marketplace yang besar lah sekelas Shopee, Tokopedia atau mungkin Lazada gitu. Atau mungkin Zalora lah kalau di fashion gitu. Tapi dulu sempat hype tuh Hijab gitu dan
waktu itu memang ada liputan ya dari Hitch Up sendiri ingin concern membangun untuk mulai memasukkan, kan mereka marketplace berarti kan multi brand ya gitu, dan memang referensi brand cowok di market muslim itu masih sedikit, dan mereka waktu itu artikel 2017 kalau nggak salah bahwa 2018 mereka akan meningkatkan jumlah brand cowok muslim di marketplace mereka. Ini juga jadi hal yang mendorong saya bahwa memang benar di market ini itu sebenarnya belum banyak yang menggarap gitu. Harapannya tadi lebih ke sebagai UKM ya, akhirnya masih harapan ya. Harapannya memang ketika kita konsisten bicara branding, bicara brand sebenarnya kan bicara konsistensi waktu ya. Artinya membangun brand tidak bisa ditawar mau tidak mau, berarti kita harus bicara tentang waktu gitu ya. Dan di sisi lain yang membuat saya juga makin yakin bahwa market muslim pria ini memang pantas untuk digarap adalah di tahun-tahun sebenarnya ketika COVID ya, mulai sebenarnya kita lihat mulai 2021 sudah kelihatan, 2022 sampai dengan sekarang, kalau kita lihat di market muslim, fashion muslim cowok itu, makin banyak brand yang secara style bajunya itu ngikutin Kathera. Bukan kita karena terlalu pede ya Mas ya, tapi dari pengamatan kita gitu memang trennya ke sana ya, walaupun ketika kita misalnya melihat marketplace sekelas Shopee misalnya, lebih banyak dominannya di sana produk mirip Kathera tapi dengan harga yang jauh lebih murah gitu ya. Tapi ini sebagai sebuah tanda sih ketika kita sebagai brand mulai diikuti trennya, artinya memang di sini marketnya mulai bagus dan mulai apa namanya, mulai ya boleh dibilang mungkin sebenarnya mulai red ocean juga sih Mas itu di produk kokomo, di produk kemeja kokonya. Makanya di tahun 2023 akhirnya kita memutuskan untuk merepositioning brand kita dari yang selama 5 tahun sebelumnya kita bangun sebagai brand koko modern, akhirnya kita mulai bertransformasi membangun membangun diri atau brand sebagai uh, daily modern muslim wear, atau kita sebutnya sih essential modern muslim wear. Artinya dari koko modern kita bertransformasi menyediakan kebutuhan aparel para cowok muslim gitu. Dari yang sebelumnya hanya atasan koko, kita sediakan dari sisi celananya karena kita lebih masuknya adalah ke formal wear sebenarnya ya, walaupun apa, produk kita lebih ke arah kombinasi motif dan warna, tapi secara look kita lebih ke stylenya sebenarnya yang dibangun dulu adalah formal. Jadi kita sediakan celana formalnya bertahap karena kita juga melihat tren ke depan itu sebenarnya di market apa, formal itu ke depan itu pakaian kerja akan lebih casual gitu ya, terutama di Gen Z. Kita bertransformasi juga untuk menyediakan chinos, kemudian menyediakan kaos, menyediakan outer jacket, menyediakan vest juga, menyediakan kemarin ada topi, ada parfum. Itu sebenarnya bagian dari kita ingin riding the wave perubahan tren yang terjadi setelah uh, antara mungkin 8 sampai 10 tahun setelah kita berdiri pertama kali dulu. Jadi memang uh, ketika kita ngelihat tren sekarang ini ada sedikit ada cukup besar perubahan sih ya. Kalau 10 tahun yang lalu kita nyasar benar-benar full gen milenial atau gen Y, sekarang di segmen Kathera ini mulai kita terbagi ya, karena gen Z ini sudah memasuki umur 27 tahun. 27 ke bawah itu berarti marketnya udah market gen Z. Sementara Gen Z ini style fashionnya sangat jauh berbeda dengan Gen Y atau generasi di atasnya gitu. Nah, kita ngelihat riding the wave tren fashion di Gen Z ini juga, terutama di Gen Z Muslim berarti ya. Ini juga kita masuk Mas gitu. Artinya yang kita lihat adalah dari data penjualan kita di aktivasi offline gitu, seperti pameran, pop up, produk-produk daily wear-nya kita juga diterima nih di market muslim gitu. Dan pameran yang kita ikuti ini kan sebagian besar ada di Jakarta gitu ya, dan kita memang menjadikan Jakarta sebagai potret sih ya, sebagai potret apakah produk yang kita rilis ini diterima atau enggak. Dan memang alhamdulillahnya sih diterima, terlihat dari kontribusi omset ketika kita mengadakan event offline tadi
daily wear kita tuh udah kontribusi di pameran-pameran yang kita ikuti atau pop up yang kita ikuti itu sampai mungkin 40-50%. Hal-hal inilah sih yang kemudian kita juga semakin yakin bahwa ya insya Allah kita bisa semakin baik kita bergerak dan menentukan positioning yang clear di market sih, ya kita makin optimis insya Allah untuk memang apa ya, ingin menjadi top of mind sih di brand cowok muslim. Oke, oke, oke. Nah, saya penasaran juga terkait dengan brandingnya. Nah, Iya, nah brandingnya sendiri kalau ngomong di tahun itu kan kita membangun brand baru, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa sedikit kali Pak terkait dengan apa ya, membangun branding sendiri itu gimana sih Pak? Karena kita tahu bahwa branding baru biasanya selalu muncul nanti tenggelam, muncul lagi tenggelam lagi dalam itu. iya, iya. Dan Fakira sendiri dari tahun 2015 bahkan sampai hari ini pun tetap masih eksis gitu Pak. Nah mungkin boleh cerita sedikit Mas terkait apa branding ini. Iya, iya. Oke, ya berbicara tentang brand ya, apalagi mungkin ketika kita berangkat dari UKM, sebenarnya branding di UKM itu penting nggak sih? Itu mungkin juga jadi pertanyaan sebagian teman-teman di UKM gitu ya. Atau kita yang merintis dari startup dari bawah gitu. Ya, saya sebenarnya punya punya apa ya, punya leveling sih, bagaimana kita membangun brand ya, dari bawah gitu ya. Satu sisi memang pertama kita harus clear terkait dengan segmentasi kita gitu ya. Terkait dengan segmentasi kita, kita harus tetapin bahwa kita tuh nggak bisa jualan ke semua orang gitu ya. Ya. Makanya kita menetapkan segmentasi itu penting supaya kita lebih clear di awal kita mau jualan ke siapa. Segmentasi ini kan meliputi 4 poin ya. Satu geografi, kedua demografi, ketiga psikografi, keempat behavior ya. Nah, ini coba ditetapkan walaupun mungkin di awal-awal meraba-raba gitu ya. Ya. Walaupun segmentasi ini sebenarnya part dari marketing, tapi nanti akan membantu kita nge-generate branding yang akan kita aktivasi gitu. Ya. Coba ditetapkan dari sisi geografi. Dari awal Fakera dulu tuh ngelihat pertama adalah geografi, memang kita menetapkan pengen nyasar seluruh Indonesia. Gitu. Seluruh Indonesia dan apa yang ingin kita sasar lebih ke urban, artinya ke kota, masyarakat kota. Gitu. Terus kemudian artinya style modern ini kan lebih cocok memang untuk nyasar ke segmen urbannya. Kedua dari sisi demografi kita tetapin dari sisi misal gender ya, gender kelihatan Fatera memang apa nyasar cowok gitu ya. Walaupun pada prakteknya nanti yang melakukan pembelian sebenarnya tidak di Fatera ini tidak hanya cowok, walaupun secara waktu di awal-awal tuh 80% yang beli itu langsung pria. Jadi pembuat keputusan langsung si cowok yang beli Fatera itu. 20%-nya cewek karena beliin misal suaminya, gitu, beliin adiknya. Gitu. Nah, dari sisi gender, kemudian dari sisi pekerjaan misal. Pekerjaan ini sih bisa kita capture itu seiring berjalannya waktu ya, gitu. Bahwa seiring berjalannya waktu, tadi kita kan melakukan survei kecil-kecilan tahun 2018 kita lakukan, 2020 kita coba validasi juga gitu. Ternyata memang segmen dari sisi pekerjaan ini ada profilingnya gitu. Satu, produk kita diterima oleh para pekerja atau profesional, baik mereka yang bekerja di swasta maupun di kayak pemerintah, BUMN atau PNS. Kemudian yang kedua yang pakai adalah para guru, pendidik sebenarnya. Ada guru, ustadz gitu, kemudian guru, ustadz, ya dosen, ya. Dan kalangan pendidik ini sebagian besarnya sih di pondok pesantren modern, juga ada di kampus-kampus gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu setelah termasuk tahun 2020-an gitu, cukup masif kontribusi customer kita ada di santri pondok pesantren modern tadi.
karena gurunya make, gitu, karena ustadznya make, santrinya jadi ikut make. Gitu. Ini kayak influence. Jadi guru menginfluence santrinya untuk make. Gitu. Terus kemudian profiling yang keempat terkait dengan pekerjaan itu wira swasta atau entrepreneur, baik itu freelancer, content creator, pebisnis, itu yang make. Nah, ini penting untuk kita profiling. Dari sisi kemudian sosial ekonomi, misal kita main di kelas yang mana nih gitu. Kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kita tetapin itu, kita apalagi secara pricing udah kita setting juga. Kita masuk ke kelas B dan kelas C plus gitu ya. Kalau kelas menengah dan menengah ke atas lah gitu. Tapi nggak sampai kelas atas gitu. Itu dari sisi sosial ekonomi misalnya. Ini dengan memprofiling ini sangat membantu. Kemudian dari sisi psikografi. Dari sisi psikografi ini apa Fathera ini nyasar memang segmen yang orang-orang awal hijrah gitu, tertarik dengan hijrah. Artinya sosok ustadznya siapa itu yang kita generate sih waktu itu. Jadi kalau iklan dulu mulai 2018 kita jalanin iklan apa? Kalau sekarang namanya Meta Ads ya. Kalau dulu kan apa? Ya FBX gitu, FBX, IGX gitu ya. Oh, nah itu kita sasar ya orang-orang yang memang tertarik dengan kalangan dengan hijrah movement lah. Kemudian dari sisi behavior itu kita memang karena dengan profiling pekerjaan tadi sangat membantu bahwa memang karakter di pelanggan Fathera tuh senang penampilan yang rapi. Ini yang akhirnya kita juga konsisten menggarap ini bagaimana sih tampilan visualnya gitu. Kemudian apa fotonya harus seperti apa, bahkan sampai ke activity sih ya. Kita coba generate juga di activity. Kayak misal sekarang kan look-nya lebih banyak ke orang kantor, kadang ke mahasiswa. Itu sebenarnya karena kita memang memprofiling segmentasinya tadi seperti itu. Mungkin itu sih Mas, salah satu hal yang apa ya, ngebantu kita bisa konsisten membangun branding gitu sehingga kita ini nggak cuma kepingin sekedar jualan baju gitu. Akhirnya nanti kita juga coba menetapkan value apa sih yang ingin kita deliver ke market kita gitu loh. Ya, value ini bisa value dari sisi produknya maupun value dari sisi di luar produknya. Gitu. Value dari sisi produknya juga coba kita komunikasikan dari sisi misal apa fitur produknya gitu ya, fitur produknya bagaimana kita menghadirkan apa material atau bahan yang nyaman gitu ya, material yang memang berkualitas. Ada satu yang menarik di kita bahwa dari customer kita mendengar bahwa mereka suka Fathera tuh karena mudah disetrika gitu. Dan ini memang sangat relate dengan aktivitas yang dilakukan oleh tadi di profiling pekerjaan. Mereka yang para pekerja, mereka yang juga guru harus tampil di depan, mereka yang santri juga butuh apa ya tampilan yang rapi. Nah, akhirnya memang ketika kita pakai bahan yang mudah disetrika tadi ya kita pakai bahasa marketingnya namanya ironless gitu ya, mudah disetrika gitu, tidak mudah kusut gitu. Nah di situ itu sangat bagaimana kita membangun konten atau branding tadi harus benar-benar relate dengan apa yang memang menjadi apa ya poin yang menarik dari sudut pandang customer gitu. Itu kita komunikasikan juga. Dari sisi misal fitur jahitan ya, orang-orang yang ingin tampilan rapi juga ingin jahitannya rapi kan. Karena rapi ini hanya memberikan kenyamanan gitu. Nah ini juga kita coba komunikasikan atau kita bangun gitu. Itu dari sisi mungkin produk. Dari sisi yang di luar produk kita coba bangun campaign ya. Karena ketika kita bicara marketing, branding gitu, artinya kita harus mengenerate konten yang itu harus kita lakukan berulang-ulang tapi tidak membosankan dari sudut pandang apa ya operasional bisnis kalau bisa itu murah gitu. Nah ketemulah di tahun 2022 ya itu kita mulai melakukan 2022 atau 2021 lah kita mulai melakukan campaign itu always inspiring yang akhirnya kita rubah
menjadi everyday inspiring. Ini kita coba mengenerate value di luar produk gitu ya. Bahwa kita ingin membangun image atau persepsi bahwa orang yang pakai Hatera itu adalah orang-orang yang senantiasa ingin menginspirasi circle di sekitarnya dia gitu. Nggak harus kamu menjadi sosok yang besar, nggak kamu harus menjadi sosok figur yang terkenal. Kita bisa menginspirasi mulai dari yang terkecil, circle terkecil seperti keluarga, gitu, seperti teman kerja. Nah, kita coba ngebangun itu sih secara konsisten dan terus kita improve gitu ya dari tahun ke tahun. Mungkin gitu sih. Oke, oke. Wah, berarti cukup kompleks juga ya terkait dengan branding ini. Ya sebenarnya kalau mau dibilang nggak kompleks, sebenarnya teman-teman bisa mengulik yang namanya STP. STP itu segmentation, targeting, sama positioning. Gitu. Coba aja cari-cari referensi terkait dengan itu karena sebenarnya itu pokok dari marketing ya. Dimana kalau saya mempunyai pandangan bahwa branding itu adalah lingkarannya ada di dalam marketing. Gitu. Jadi untuk membangun branding, kita juga harus clear dulu terkait dengan segmentasi, targeting, sama positioningnya kita tadi. Banyak kok buku yang mengulas, atau mungkin kalau zaman sekarang mau simple, boleh lah tanya AI misalnya gitu ya. Gimana sih ngebangun segmentasi, targeting, sama positioning. Oke. Nah, ya tadi sempat juga disinggung terkait rebrandingnya Pak dari Pak Kera sendiri akhirnya di tahun-tahun 2020 melakukan rebranding. Nah, ketika branding yang sudah di awal kita bangun, kemudian kita mengharuskan untuk rebranding itu di kondisi yang seperti apa Pak dan sepenting apa kita harus melakukan rebranding? Ya ini menarik sih pertanyaan yang bagus ya menurut saya dari saya panggil Mas Rio aja ya gitu biar kita siapa? Mungkin critical tahun yang kita lakukan di branding tadi dari 2022 ke 2023 Pak Mas Rio gitu. Apa yang membuat kita yakin kita melakukan rebranding di waktu itu gitu ya. Satu sisi sih karena gini, rebranding biasanya identik salah satunya itu juga dengan kita ngubah logo gitu ya. Dan di 2023 itu kita pertama melakukan perubahan logo gitu ya. Satu sisi kita memang kepingin menghadirkan tadi ya dari koko modern ke daily modern Muslim wear atau statementnya kita esensial modern Muslim wear. Satu sisi gini, kita di tahun 2021 sebenarnya sudah mulai terasa, tapi sangat terasa di 2022 bahwa kita bermain di koko modern, kita punya market bagus, repeat ordernya tinggi gitu. Tapi pertumbuhan marketnya itu kita mulai kesulitan kayak ada rasa mentok gitu sih Mas Rio gitu. Jadi ini apa mungkin market Muslim kita kita terus push dengan satu produk yaitu koko modern, apalagi waktu itu kita bahkan sampai sekarang juga masih sih kita main positioning di koko modern ini kan selalu ganti tipe baru gitu ya, desain baru gitu. Satu sisi ini sebenarnya sangat melelahkan ya dari sisi operasional produksi, terlebih kita sendiri main di istilahnya color blocking, main mix and match warna dalam satu produk. Itu secara operasional sebenarnya sangat boros gitu ya. Sangat mungkin banyak kain-kain sisa ya. Artinya raw material banyak yang sisa dan saat itu tuh sebenarnya dominannya masih kita tumpuk terus gitu sih. Ketika ada kain motif sisa, kain warna yang sisa. Kalau kain warna yang sisa warnanya itu warna-warna basic itu bisa kita pakai. Gitu. Tapi kalau warnanya warna-warna yang jarang dipakai itu akhirnya ya sebagian besar jadinya numpuk gitu ya. Apalagi kalau di warna yang warna polos, kadang problemnya gini, beda seri masuk itu walaupun warnanya sama ada grading yang berbeda gitu. Misal warna sama-sama warna biru navy, lot yang keluar di pertama sama di yang ketiga itu nanti biru navy-nya agak sedikit berbeda. Biasanya gitu. Jadi ketika mau sisa bahan dipakai kadang juga jadi problem.
Nah, banyak hal-hal operasional tadi yang memang kita ingin efisienkan gitu ya. Seperti tadi, dari sisi produk koko modern yang menjadi 100% ya produk, karena di 2022 kita belum sampai dengan 2022 kita belum mengeluarkan tipe atau kategori produk baru, produk yang lain selain koko modern. Kita coba menjawab kesulitan itu yaitu dengan bertransformasi menjadi esensial atau daily modern muslim wear. Karena daily modern muslim wear ini lebih mengarah sebenarnya kepada basic ya. Style basic. Artinya warna kayak misal kita makanya keluar jaket kan bukan jaket yang kombinasi warna gitu, tapi lebih yang satu warna. Kita mulai keluar kemeja yang polos gitu. Kita keluar celana, celana kan juga kita bikinnya lebih simpel ya, hanya satu warna aja gitu. Karena untuk mix and match sama atasannya. Gitu. Uh, nah terus kemudian di produk-produk yang lain kaos juga kita nggak bikin yang color blocking. Ini adalah rencana dari kita untuk bisa mengefisienkan secara operasional gitu. Dan ternyata dari apa ya, dari observasi kita lah, saya nggak berani bilang riset karena datanya juga nggak ada gitu. Tapi dari riset, dari observasi pengamatan kita, laki-laki itu lebih banyak memakai pakaian basic daripada pakaian yang apa ya, kombinasi atau nanti kita sebut mungkin kombinasi itu biasanya dipakai pada momen-momen tertentu saja atau kita bilang namanya festif gitu ya. Nah, dan setelah kita rilis gitu secara perlahan bertahap gitu ya kan kita keluar produk-produk baru itu nggak langsung misal di Koko Modern kita berani keluar kalau di peak season 1000 piece per tipe atau ketika di low season mungkin 500 sampai 700 piece. Tapi di produk-produk baru kita tuh keluarkan hanya sekitar pertama kadang 200 piece. Bahkan ada yang 100 piece. Ada yang di bawah itu gitu. Karena memang di 2023, 2024 itu kita masih proses yang tahap tes market. Mana nih yang diterima sama market. Nah, ketika kita melihat ada kalau di 2023 ketika awal rebranding itu kan kita dari observasi kita melihat bahwa oh ya market inilah yang sebenarnya kita lihat akan lebih jauh potensial kita garap gitu. Nah di titik itulah dan dengan background tadi dari sisi operasional kita bisa akan jauh lebih efektif, akan jauh efektif ini artinya gini. Produksi daily wear yang basic tadi itu akan lebih cepat ya, daripada yang kombinasi warna ya. Malah di vendor kita yang terbaru tuh kemarin sempat menguji bahwa produksi kombinasi kayak produk kita yang kombinasi itu 2 kali lipat lebih lama daripada yang basic. Misalnya bikin keluar balon lagi nih produksi kemeja polos itu butuh waktu setengah waktunya si kombinasi. Nah ini kan bagian dari efektif dan efisien nanti yang ingin kita kejar gitu. Nah, artinya ketika sambil perjalanan kita tahu data-data seperti ini lebih meyakinkan kita bahwa oh ya, next kita memang akan mengarah ke daily wear gitu. Satu sisi ternyata seiring perjalanan ini juga kontribusinya makin meningkat gitu. Nah itu akhirnya kita memberanikan diri sih ya di 2023 bahwa dengan kita melihat secara observasi intensitas laki-laki itu pakai pakaian daily wear itu lebih banyak gitu, lebih sering ya kita meyakinkan diri untuk sekalian bisa merepositioning brand kita ya sekaligus itu juga agenda jadi upselling mas gitu ya. Kalau kita hanya jualan koko terus gitu ya lama-lama juga orang ada mentoknya lah punya koleksi koko di lemarinya gitu. Tapi ketika kita bisa menghadirkan celananya, celana aja masih bisa dipecah tuh, celana formal, celana chinos yang lebih casual. Belum lagi kita jual kaos, jual jaketnya. Kalau artinya kan ini bisa upselling ya. Satu orang bisa beli mungkin 4 sampai 5 style outfit ya. Kemejanya, celananya bisa 2 tuh, celana formal, celana chinos, kaosnya, outer jaketnya minimal itu deh. Apalagi kalau semakin ke depan semakin bisa disediakan produk-produk aksesoris yang lain seperti topi, kita juga develop ya
kemudian parfum kita juga develop gitu. Nah, itu sih artinya satu orang bisa trust suksesnya akan lebih banyak dan semakin menciptakan loyalitas sih gitu ya. Artinya laki-laki itu kan kecenderungannya kalau udah cocok sama satu sih ya udah akan susah berpindah sih biasanya. Itu sih Mas mungkin. Oke, oke. Jadi beberapa kondisi itu. Nah, saya juga penasaran. Ini biasanya yang sering saya temui Pak, ya, terkait dengan menjaga branding itu biasanya kita juga bangun yang namanya komunitas. Nah, Mas Kira sendiri kira-kira membangun itu juga nggak Pak? Iya, sebenarnya ini udah jadi isu di kita sih ya terkait dengan komunitas. Sejujur di Vatera belum begitu belum begitu masif sih membangun komunitas ini, belum begitu serius ya. Tapi ini menjadi isu di kita sih agar kita ke depan dalam membangun loyalitas customer itu juga akan mengarah ke sana gitu ya. Membangun komunitas sesuai dengan profil dari profiling dari apa ya customer kita lah ya, aktivitasnya customer kita kemana sih gitu. Ya sudah mulai muncul ide sih Mas, misal tadi profiling customer kita misal pekerja, kenapa nggak kita misal mungkin di setiap kantor ada komunitas yang bikin pengajian rutin, nah bagaimana kita nanti mungkin bisa masuk ke situ, atau mungkin bisa juga sebenarnya ke komunitas olahraga misal di mana running misal itu kan udah jadi style di mana-mana ya, nggak di market yang umum, nggak di market yang muslim, itu olahraga ini udah mulai menjadi habit nih. Bagaimana kita juga nanti bisa masuk ke situ juga sih gitu. Atau mungkin komunitas-komunitas yang lain yang bisa dieksplor. Misal banyak loh komunitas touring misalnya, touring touring pakai sepeda motor misal. Sebenarnya kan kayak kita keluar produk fest tadi itu juga sebenarnya cocok dipakai ke sana gitu. Cuma memang atau mungkin juga komunitas mungkin di karena market kita juga ada di santri misal bagaimana kita bisa masuk ke apa ya mungkin kegiatan ekstranya mereka yang kita lagi coba lakukan sih misal kayak kemarin sharing tentang kewirausahaan di market di pondok pesantren salah satu pondok pesantren modern di Indonesia lah gitu yang kemarin kebetulan lokasinya ada di lokasi yang Magelang kan dekat dari Jogja. Hal-hal seperti itu sih yang kedepannya juga ingin kita bangun ya secara bertahap gitu karena memang cukup effort sih sebenarnya membangun komunitas seperti ini gitu. Tapi mau nggak mau Ya, sih katanya sih marketing 5.0 itu memang lebih ke membangun community, community base. oke, oke. Nah, menurut Pak Wildan sendiri, sepenting apa komunitas terhadap brand yang kita bangun dari sudut pandang Pak Wildan? Gimana apa? Seberapa pentingnya komunitas terhadap brand kita Pak? Ini menurut sudut pandang Pak Wildan. Iya. Seberapa penting sebenarnya penting banget Pak gitu, Mas gitu ya. Apa? Karena memang dari community ini sebenarnya kita akan jauh lebih mudah sih ya ketika misal kita bisa masuk tadi ke berbagai komunitas gitu ya. Kita bisa create event gitu ya, bisa supporting event atau mungkin bahkan kita bisa menciptakan apa ya produk khusus nih yang bisa kita tawarkan ke komunitas tadi gitu. Bayangkan misal kita ke komunitas touring gitu ya. Mungkin style touring itu mungkin pakai denim misal gitu ya di secara fashion. Bisa kan kita mengenalkan produk baru kita misal baju muslim pakai denim kenapa enggak gitu. Mungkin bisa bridgingnya melalui komunitas touring gitu. Atau mungkin kita kepingin apa membuat misal program aktivasi misal lah kita sebut aja misal wakaf Al-Quran misalnya ini kan sebenarnya kita bisa juga nih masuk ke community apa yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan di kalangan muslim gitu misal bisa juga melakukan kolaborasi dengan apa ya semacam lembaga NGO lah atau lembaga kemanusiaan gitu atau mungkin ketika kita misal lagi dalam pembahasan juga isu Palestina ini kan juga terus hype ya dalam waktu 1,5 tahun terakhir gitu. Ini juga ada ajakan dari kita para penggiat atau aktivis Palestina di Indonesia untuk bikin dong produk kolaborasi Vatera sama aktivis Palestina gitu. Ini juga dan ini akan semakin mempererat bonding antara
brand dengan customer loyal atau existing customer, dan sangat mungkin ini bisa apa ya, eh, meningkatkan hubungan dengan calon customer gitu. Bisa jadi ada di komunitas tadi, misal kita ambil contoh komunitas aktivis Palestina gitu, atau mereka yang mengkampanyekan secara masif terkait dengan Palestina. Mungkin ada irisan yang belum digarap dari market muslim yang mengkampanyekan Palestina tadi, belum mengenal Fathera. Dengan adanya kolaborasi produk, misalkan mereka bisa mengawali masuk mengenal Fathera lewat produk kolaborasi tadi. Banyak hal yang bisa dieksplorasi, dan menurut saya itu penting sih untuk bisa diaktifasi oleh brand gitu ya, masuk ke komunitas-komunitas. Oh, oke lah. Sharing nih hari ini sangat luar biasa dari Pak Beda. Pak, thank you Pak atas sharingnya. Ya, semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Nah, Siap. buat teman-teman ini mohon maaf karena waktu juga yang harus dimintakan karena durasi dari ini juga terbatas juga gitu ya. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak Yoga mungkin ada sepatah dua kata untuk teman-teman UMKM yang sedang berjuang di luar sana, Pak. Silakan Pak. Ya, untuk teman-teman UKM yang sedang terus berjuang membangun brand gitu sih, brand itu dibangun dengan waktu ya. Jadi satu sisi kita harus terus mengimprove harus terus satu sisi mengimprove produk dari brand kita, satu sisi kita juga harus terus bisa relevan dan adaptif dengan perubahan ya yang terjadi di market yang kita masuki tadi gitu, sehingga kita tidak akan tenggelam gitu oleh arus atau tren yang berkembang di masyarakat. Mungkin itu sih Mas. Dan jangan lupa untuk terus belajar gitu ya, karena sejatinya bisnis itu akan besar sesuai dengan kenaikan besarnya kapasitas dari kita sebagai founder atau owner yang membesarkan brand kita sendiri. Mungkin itu sih Mas. Oke, siap baik. Terima kasih banyak Pak Wildan atas Sama-sama Mas. Gak keras sharing. Iya, kurang lebih 1 jam kita sudah ngobrol banyak hal dan insya Allah banyak ilmu yang bisa diserap. Ya. Amin. Terima kasih Pak Wildan atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Siap, insya Allah Mas Rio. Terima kasih banyak sudah mengundang kami di live IG The Consulting. Oke, siap. Terima kasih Pak Wildan. Semoga sukses terus ya Pak usahanya. Selalu diberi kesehatan. Terima kasih Pak Wildan. Oke, terima kasih semuanya. Ya.